Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Pahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2, yaitu praktikum NAT overload dan IPsec ya, atau IP side to side seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya memiliki topologi seperti ini ya, di mana dalam topologi saya ini memiliki 3 router, 2 klien, dan 1 server yang memuat web server seperti itu. Nah, untuk topologi PC pertama ini yang connect pada router 7 itu memiliki IP 192.168.10.2. IP tersebut yaitu IP klien pada PC 3. PC 3 dalam kurung 1, atau kita ganti dulu coba klien 1 misal. Oke, kemudian di sini router yang awal ini kita coba ganti namanya juga menjadi router 0 misalkan. Nah, untuk router 0 ini memiliki 2 jalur ya. Yang jalur pertama gigabit Ethernet 0/0 ini merupakan gateway untuk IP-nya klien 1 ini ya. Kemudian di sini ada serial 030. Nah, untuk serial 030 itu merupakan port yang digunakan untuk menghubungkan klien 1 ke server dan klien 1 ke PC 4 ini ya. Misalkan ini kita ganti jangan PC 4 jadi klien 2. Oke, selanjutnya di sini misalkan kita ganti routernya menjadi router 1 agar mudah dikenali. Lalu ini misalkan router 2 ya. Coba ini router 2. Sip. Oke. Nah, kita langsung saja pada konfigurasi karena di sini saya telah menyeting IP address-nya ya. Untuk klien 1 menggunakan IP address tadi 192.168.10.2. Kemudian untuk gateway IP-nya di router 0 ini menggunakan 192.168.10.1/24. Itu merupakan gateway untuk klien 1. Kemudian di serial juga saya isi IP-nya 172.16.10.2/24. Itu untuk menghubungkan jaringan klien 1 dengan klien 2 serta dengan server. Oke, kemudian di sini kita beralih ke router 2 ya. Di router 2 juga di sini menggunakan 3 port ya. Yang port pertama gigabit Ethernet itu untuk server. Nah, untuk server tersebut saya di sini menggunakan IP 192.168.30.1 yang menjadi gateway-nya dari server seperti itu. Kemudian untuk yang serialnya di sini serial 030 ya, biar gampang 30 itu menggunakan IP 172.16.10.1 yang merupakan gateway dari router 0. Kemudian ada juga di sini serial 031 ya, serial 031 juga di sini saya isi 172.16.20.1/24. Di sini juga serial 3/1 ini merupakan gateway untuk routernya yang pertama ini ya, router 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk klien kedua di sini saya isi IP-nya 192.168.20.2 dengan gateway-nya di router 1 yang connect ke port gigabit Ethernet menggunakan IP 192.168.20.1 seperti itu tuh. Oke, kita coba tes koneksinya dulu ya. Di sini saya telah menyeting koneksinya dulu terlebih dahulu agar klien 1 dengan klien 2 ini bisa saling koneksi. Misalkan kita coba tes ping dulu ya. Kita menggunakan desktop kemudian command prompt. Ya, coba kita kecilkan. Nah, 192.168.20.2. Sebentar.
Kita lihat dulu ya. Ini IP-nya 20.2. Oke, sudah pada up. Coba kita gunakan ini dulu. Oke, coba tes ya. Oke, di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu. Ternyata belum terhubung ya. Oke, kita coba hubungkan dulu saja semuanya menggunakan RIP. Yang pertama juga ini kita gunakan RIP. Ini tadi kita lihat dulu RIP-nya apakah sudah betul. Oke, sekarang satu lagi router ya. Kita coba hubungkan menggunakan routing RIP ya agar setiap setiap klien bisa saling terhubung. Trans 7216. Oke, sip. Ini sudah saya setting. Kita coba tes kembali ya. Nah, ini sudah sukses. Setelah kita setting klien klien-klien tersebut ya, setting routingnya terlebih dahulu maksud saya. Setelah kita setting routing agar saling terkoneksi antara klien-kliennya, selanjutnya kita akan setting kayak kita testing dulu ya, biar memastikan kembali kita coba testing dari klien pertama ke klien kedua misal. Nah, di sini sudah sukses ya, terus kita coba double check menggunakan tesping. Nah, di tesping juga sudah reply. Ini menandakan bahwa koneksi antar jaringan sudah saling connect ya, seperti itu. Kemudian kita coba tes lagi dari sisi klien 2 ke klien satu misal. Searching juga. Nah, ini salah ya, ini malah ke gateway-nya klien satu. Misalkan kita ke kliennya langsung direct. Oke, di sini juga sudah connect ya. Selanjutnya kita coba testing ke router ya. Ke router ke server maksud saya. Oke, kita lihat apakah sudah connect. Nah, di sini connect juga ya. Untuk jaringan klien antar klien sudah connect, lalu klien ke server pun sudah connect seperti itu. Oke, kita cek juga klien satu apakah connect juga ke server. Ya, ini juga sudah connect ya ke server juga. Kemudian kita dari server ya ke klien. Coba. Misalkan ini ke klien pertama. Klien pertama juga sudah connect, udah bisa saling terkoneksi. Kemudian kita coba ke klien kedua. Oke, semuanya klien sudah saling terkoneksi. Langkah selanjutnya kita akan coba setting NAT overload ya. Oke, di sini untuk melakukan setting NAT overload, kita akan setting di area router satu saja ya, biar terlihat perbandingannya seperti itu. Oke, kita coba. Ya, di sini untuk melakukan NAT overload ya, ada beberapa settingan khusus pada router tersebut, yaitu kita hanya cukup memasukkan
sintak IP NAT inside saja ya. Kemudian NAT outside untuk jaringan keluar. Jadi IP NAT inside itu untuk jaringan untuk router yang terhubung pada klien secara langsung. Kemudian IP NAT outside. IP NAT outside itu merupakan settingan yang dikhususkan untuk jaringan yang terhubung secara langsung ke server seperti itu. Nah, karena di sini topologi saya ada dua router ya, maka untuk IP NAT inside tersebut akan disetting di gigabit Ethernet 0/0/0, lalu untuk outside-nya ada di serial 03/0 seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita setting lagi. Oke, langkah pertama di sini kita masuk dulu ke interface-nya ya, yaitu gigabit 0/0. Oke, kita langsung saja setting IP NAT inside seperti itu. Kemudian keluar, lalu kita masukkan juga ke serial 30. Ini karena ini direct langsung keluar ya jaringannya atau jaringan menuju server, maka kita masukkan IP NAT outside. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan eh, settingan NAT-nya atau IP NAT, selanjutnya kita masukkan firewall supaya klien yang ada di router satu ini bisa terhubung ya atau bisa aktif NAT overload-nya seperti itu. Oke, kita coba dulu ya. Masukkan saja langsung akses list. Ini kita keluar dulu akses list. Satu, permit itu berarti mengizinkan jaringan ya, mengizinkan jaringan. Misalkan ini IP-nya yang tadi kita masukkan 192.0 lalu subnet mask-nya. Oke, selanjutnya kita langsung aktifkan saja IP NAT overload-nya menggunakan IP NAT inside source list ya. Set source list-nya satu yang merupakan firewall tadi yang mengizinkan koneksi, kemudian kita scan lagi aja NAT overload ya. Integer dulu ya. Integernya. Nah, di sini untuk integernya dipilih yang out ya, yang keluar ya. Kita masukkan saja SE 030 baru kita masukkan overload ya. Sebentar, overload SE source list ya. Source listnya saya ketik. Nah, sip, sudah bisa ya kita enter. Nah, di sini sudah ya, sudah kita setting overload. Nah, selanjutnya kita akan coba tes not overloadnya ya. Kita langsung tes aja di sisi klien. Nah, di sini saya coba cek dulu. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu DNS servernya ya. DNS server ini kita cukup isi saja IP server yang telah kita setting ya, seperti itu. Kita coba masuk terlebih dahulu ke ini ya. Kita masuk ke web browser. Karena server telah aktif ya si web browsernya, web servernya, kita tinggal cek saja ya, langsung di client. Coba kita tunggu. Kita close-closekan dulu. Nah, sudah terbuka ya. Oke, kita coba masuk ke web servernya. Nah, bila mana ketika kita klik web server, IP web server tersebut muncul tampilan seperti ini, maka klien bisa mengakses web server seperti itu. Nah, kita coba 2 kali misalkan. Klik lagi.
Terus kita klik ke misalkan ke ini image. Sudah ya. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah NAT overload tersebut berhasil, kita cukup eh, cek di ini ya, bisa kita cek di router dan di sisi klien. Nah, untuk di sisi klien kita bisa masuk ke command prompt, lalu kita masukkan add stat. Bentar. Coba lihat lagi ya. Ini belum masuk koneksinya. Sebentar. Kita clear dulu biar lebih atas. Oke, kita coba buka lagi ya web browsernya. Oke, sudah terbuka. Kita coba direct lagi. Oke, kita langsung ke sini. Lalu kita coba tes lagi ya. Nah, di sini sudah muncul ya settingan. Apabila sudah muncul ini berarti menandakan bahwa overload sudah berhasil ya. Nah, selain itu untuk memastikannya lagi kita bisa langsung dari routernya ya. Kita masuk ke router, lalu sebentar kita masukkan so not so IP not translation. Nah, di sini si router mencatat NAT overload tersebut ya dari insight global nih, koneksi insightnya yaitu 16.20.2, yakni koneksi yang menghubungkan antara router ini dengan router 7 dengan router 7/1 ini ya, dalam kurung satu ini ya. Kemudian di sini ada insight lokal ya. Insight lokal juga sama. Di sini menghubungkan klien ini dengan router ya, kemudian outside-nya yaitu 32 atau IP server seperti itu. Nah, coba kalau kalian yang ini, oke, ini saya salah ngeklik ya. Nah, misalkan di sini juga ya, kita coba di topologi yang kita tadi lihat. So, not, so IP not translation, nah, sama juga sih. Nah, sini lebih banyak ya karena kita kliknya tadi udah 2 kali ya, seperti itu. Karena kita nggak kliknya banyak, maka pencatatan IP translation-nya juga terlihat ya dari 172.22 menjadi 20, inset lokalnya 20.2, kemudian outset atau IP servernya 30.2 ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan settingan yang kedua yaitu IPsec ya. Dan di sini untuk IPsec atau IP security, hal yang perlu pertama kita memerlukan paket security K9 ya. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk IPsec tersebut yang kita setting yaitu di yang sebelah sini ya. Sebentar kita zoom biar lebih mudah. Ah, di router 2 ya. Di router 2 dengan router
pertama seperti itu router 0. Kita akan settingnya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita closing dulu. Nah, sudah kita langsung setting. Oke, langkah pertama kita instalasi dulu package-nya ya dengan menggunakan Syntax License Boot Module. Oke, teknologi package-nya security 9. Yes. Oke, selanjutnya kita end dulu. Lalu kita copy. Kemudian reload. Oke, sini router akan melakukan restart terlebih dahulu ya. Atau apakah sudah selesai? Oke, di sini sudah selesai ya melakukan rebootnya. Kita masuk lagi ke konfigurasi. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan settingannya ya langsung. Hal yang pertama kita buatkan terlebih dahulu access list ya. Config terminal dulu. Access list 110 permit IP-nya yaitu IP yang 10 ya. Coba salah. Misalkan di sini IP-nya 10.0 ke IP. Oke, kita langsung lanjut settingannya ya menggunakan ISA crypto dulu ya. Crypto ISA sampai polisi 10 nya AES notification-nya di share grupnya masukin grup 2 exit. Basic transform. Yang berapa? Basic transform BPM set. Tiga des lalu kita map
Oke, selanjutnya kita masukkan 030, lalu eh, crypto map ya. Oke, selanjutnya juga ada di setting sama juga di router kedua ya. Crypto. Oh, ini belum kita setting dulu ya, sebentar.
Ya, di sini settingannya sudah beres ya. Kita coba testing. Kan kita testingnya ke server ya. Oke, connect. Lalu kita lihat di routernya ya. IPsec SA. So IP, so crypto ice. Oke. Oh ini pastinya kita testingnya ke sana ya, ke kalian dua ya. Coba. Oke, oke. Coba. Masukkan IPsec juga ya di eh, eh. Karena SIM IPsec-nya sudah di ini ya, jaringan tersebut menjadi privat sehingga koneksi jaringan 10 dan 2 ya itu tidak bisa saling terhubung seperti itu. Oke, demikian praktikum saya kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.